Dan kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah membaca Gideon itu akhirnya ya di masa akhir hidupnya dia membuat ya efod. Efod itu adalah serupa baju para imam dan akhirnya efod itu yang menjadi celaka bagi bangsa Israel karena mereka mulai menyembah efod itu sehingga saudara apa yang terjadi ya Gideon pun akhirnya melahirkan banyak anak dan salah satu anak dari gundiknya yang bernama Abimelek itulah anak yang akan membawa petaka saudara ya dan kehancuran. Ya kita melihat di sini hati-hati saudara. Gideon mengakhiri pertandingan ya sudah benar, sudah baik tetapi akhirnya apa yang dia lakukan? Dia meminta emas dan membuat emas itu menjadi efod dan itu menjadi penyembahan berhala di Israel. Baik, kita akan lanjutkan sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Abimelek menjadi raja di Sikem. Kita sudah membaca saudara ya, karena hubungan antara Gideon dengan gundiknya ini menghasilkan seorang anak laki-laki yang akhirnya memecah belah keluarga Gideon dan kita tahu akhirnya menyebabkan tragedi bagi bangsa Israel. Kisah Gideon itu menggambarkan saudara ya betapa ya kita ini manusia harus berhati-hati. Jangan sampai ya kita ini melakukan tindakan yang salah ya sehingga itu membawa petaka ya. Dan akhirnya dikatakan bangsa Israel akhirnya menyembah dewa ketika Gideon mati, kembalilah orang Israel ya berjalan serong dan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Ya, dan kita tahu bersama saudara, Baal Berit itu ya yaitu Baal atau tuan dari perjanjian. Penyembahan berhala bisa menggabungkan unsur-unsur dari agama Israel dan juga agama Kanaan sehingga itu menjadi satu penyembahan berhala di mata Tuhan. Oke, sekarang kita baca Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, ya manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang ya memerintah kamu yaitu semua anak Yerubbaal atau 1 orang. Dan ingat juga bahwa aku adalah darah dagingmu. Jadi saudara anak yang dilahirkan ya lewat gundik dari Gideon yang bernama Abimelek ini ya akhirnya tumbuh menjadi seorang anak dan dia memiliki ambisi untuk menjadi raja. Dikatakan ayat 3 di sana, lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepadanya, kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek. Sebab kata mereka, memang ia adalah saudara kita. Saudara, dengan kematian Gideon, Abimelek itu ingin menggantikan kedudukan ayahnya, ya Gideon untuk menjalankan ya pemerintahan di Israel. Rencananya dia pergi ke kota Sikem, ya adalah kota asal ibunya guna berusaha memperoleh dukungan, ya. Di sana dia merasakan hubungan persaudaraan dengan penduduk kota itu. Kerabat-kerabatnya ini adalah orang-orang Kanaan dan mereka merasa gembira untuk bersatu melawan Israel. Ingat ya Abimelek ini adalah anak Gideon dari seorang gundiknya, yaitu perempuan Kanaan. Karena itu saudara-saudara ibunya itu orang Kanaan. Ketika Gideon mati, Abimelek ini punya ambisi untuk bangkit, memerintah dan melawan bangsa Israel. Ya, karena dia berasal dari gundik, ya, dari gundiknya Gideon, saudara. Ya, jadi kerabat-kerabat ibunya ini semua orang-orang Kanaan dan memang mereka ini merasa gembira untuk bersatu melawan Israel, melawan saudara-saudara ayahnya yaitu ya Gideon. Sikem adalah kota penting, persimpangan untuk berbagai rute perdagangan dan juga penghubung antara dataran, pantai dan lembah Yordan. Siapa saja yang menguasai Sikem akan menguasai wilayah itu, saudara. Jadi kita lihat ya satu kecerobohan dari Gideon menikahi gundik orang wanita Kanaan yang akhirnya
ya anaknya itu Abimelek menjadi raja dan akhirnya memberontak terhadap Israel. Ya, dan akhirnya saudara ayat 4, sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang, ya, dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. 5, ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam anak bungsu Yerubbaal tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Ya, pada akhirnya kita melihat saudara, anak dari Gideon ini yang dilahirkan dari gundiknya yang orang Kanaan saudara memberontak ya, karena dia punya ambisi untuk ya mengalahkan dan menaklukkan orang Israel. Ya, kita melihat di sini politik memainkan peran besar dalam agama. Ya, dalam agama-agama kafir seperti penyembahan Baal Berit. Para penguasa sering melangkah begitu jauh dengan menyewa pelacur-pelacur bakti untuk mendapatkan uang tambahan. Ya, dalam banyak hal sistem keagamaan ditata dan didukung oleh pemerintah supaya persembahan-persembahan bisa dipakai untuk mendanai proyek-proyek kemasyarakatan. Ya, dan agama menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan. Dalam agama Israel hal ini sangat dilarang. Sistem agama Allah dirancang untuk berasal dari hati, bukan dari rencana-rencana yang diperhitungkan oleh kejahatan manusia. Kita lihat di sini, sejak zaman dulu pun orang itu kalau berpolitik jadi jahat, saudara. Akhirnya kita lihat di sini, ya, Gideon ya berambisi untuk menjadi raja. Setelah Abimelek anak Gideon berambisi untuk menjadi raja setelah Gideon mati. Ya, dan akhirnya saudara, dia mendatangi saudara-saudara ibunya yang adalah orang Kanaan. Dia meminta dukungan dan akhirnya mereka memberikan dia uang perak dari kuil Baal Berit. Ya, dan akhirnya uang itu dipakai oleh Gideon untuk berkampanye, untuk menarik pendukung-pendukung, petualang-petualang dan orang nekat dikatakan dibayar sama Gideon untuk ikut dengan dia demi mendapatkan kekuasaan. Hari-hari ini kita perlu berdoa untuk negara kita. Ya, jangan sampai orang-orang yang duduk di kepemerintahan memperoleh jabatan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak baik dan tidak halal. Mereka menggunakan uang ya untuk membayar. Di sini dikatakan Abimelek membayar petualang-petualang dan orang-orang nekat demi dia berpolitik mendapatkan kekuasaan. Dan ketika dia mendapatkan uang ya dari Baal Berit dipakai untuk mendanai kampanyenya saudara untuk menjadi penguasa, dia datang ya dan ke kota ayahnya dikatakan di sana, lalu dia bunuh semua saudara tirinya. 70 orang anak Gideon yang lain dibunuh saudara, hanya satu yang tersisa yang bungsu karena dia bersembunyi. Dan Raja Israel itu haruslah Allah dan bukan manusia, kata ya Gideon. Kita tahu bersama ketika Gideon akan diminta oleh rakyat pada waktu itu untuk ya memimpin mereka, Gideon bilang, Tuhanlah yang akan memimpin engkau, bukan aku atau keluargaku atau anak-anakku. Namun Abimelek ya ingin merebut posisi yang disediakan hanya bagi Allah memimpin bangsa itu. Dalam ya pencariannya yang bersifat mementingkan diri, ambisinya, dia membunuh saudara akhirnya 69 orang dari 70 anak Gideon yang lain. Ya, dan akhirnya saudara 70 saudara tirinya, 69-nya mati dan satunya itu bersembunyi yang paling bungsu. Dan kita lihat di sini orang-orang yang memiliki keinginan yang bersifat mementingkan diri, ambisi pribadi untuk memenuhi keinginan daging dengan cara-cara yang kejam, saudara. Menghalalkan segala cara sampai membunuh keluarga sendiri. Seringkali tanpa disadari sangat berbahaya ketika kita ini punya ambisi. Bahkan di dalam gereja pun, ya sebagai hamba-hamba Tuhan pun kita harus benar-benar bisa memisahkan ini ambisi atau visi. Kalau itu visi dari Tuhan, maka itu jalannya pasti ya
kudus ya dan tulus. Tapi kalau itu ambisi, akhirnya tanpa kita sadari saling bunuh. Gereja satu membunuh gereja yang lain, persaingan yang tidak sehat, akhirnya menghalalkan segala cara. Mungkin kita nggak bunuh orangnya, tapi kita bunuh gereja lain, kita bunuh visi pendeta lain, kita saling bersaing dengan tidak sehat. Mari kita bertobat saudara ya, jangan sampai kita menjadi seperti ya Abimelek ini, dan mari kita periksa ambisi-ambisi kita ya untuk mengetahui apakah ambisi ini benar-benar hanya berpusat pada diri sendiri dan bukan lagi visi dari Tuhan. Atau dalam saudara berbisnis, jangan sampai engkau terlalu dikuasai oleh hasrat ambisimu, kepentingan diri sehingga engkau membunuh orang lain, membunuh pekerjaan orang lain. Mari kita pastikan agar di dalam diri kita ini dipenuhi dengan keinginan-keinginan ya dan cara-cara yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita tidak rakus dan tidak menghalalkan segala cara saudara untuk memperoleh apa yang kita mau, karena tentu itu tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, lalu dia pergi saudara ke Ofra membunuh 69 anaknya Gideon, yang lain saudara tirinya sendiri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh ya Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ayat 10, lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Ayat 13. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, ya, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masa akan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Saudara, kita lihat di sini ya. Pada akhirnya saudara ya, firman Tuhan berkata ya, ketika orang itu dengan ambisinya ya ingin menguasai atau memperoleh kepentingan diri ya, egois, maka dia akan jatuh saudara. Abimelek dinyatakan sebagai penguasa Israel di Sikem, tempat terjadinya peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam Alkitab. Kota ini adalah salah satu tempat ya persinggahan pertama Abraham ketika tiba di Kanaan. Pada waktu Yakub tinggal di sana, 2 dari anak laki-lakinya membunuh semua orang di Sikem karena anak-anak raja Sikem memperkosa adik perempuan mereka. Saudara masih ingat kisah ini ya? Kita dulu pernah baca di Kejadian ya. Tulang belulang Yusuf pun dikuburkan di Sikem. Israel memperbarui perjanjiannya dengan Allah juga di tempat itu. Ya, dan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 di kota itu juga ya. Dalam perumpamaan ya Yotam di sini kita lihat pohon-pohon melambangkan 70 anak laki-laki Gideon dan semak duri melambangkan Abimelek. Maksud Yotam adalah seorang yang produktif akan selalu sibuk melakukan kebaikan saudara, sehingga tidak ingin pusing dengan ya hal-hal yang dia tahu itu bukan ya miliknya, karena
Gideon pernah berkata kepada bangsa itu, bukan aku, bukan juga anak-anakku yang akan memerintah kamu, tetapi Allah lah yang akan menjadi pemerintah bagimu. Ya, jadi Yotam datang membawa perumpamaan, ya, pohon ara, pohon anggur, ditanya, maukah engkau melantik aku menjadi raja? Ya, lalu dia berkata, ya, tidak mungkin aku meninggalkan buah anggurku. Pohon ara, tidak mungkin aku meninggalkan buahku yang manis, yang berguna bagi Allah dan juga manusia. Lalu aku akan dilantik melayang di atas pohon-pohon itu. Tetapi ketika Semak Duri ditanya, Semak Duri itu mau. Semak Duri berbicara tentang Abimelek, ya, seorang yang jahat dan mau, ya, berambisi menjadi raja. Dan saudara, sebaliknya seorang yang tidak berguna seperti Abimelek, ya, senang menerima penghormatan, tetapi dia akan menghancurkan orang-orang yang dia kuasai. Abimelek itu digambarkan seperti semak duri, ya, tidak bisa memberi perlindungan atau keamanan yang sesungguhnya kepada Israel. Perumpamaan Yotam menjadi kenyataan ketika Abimelek menghancurkan kota Sikem, membakar menara Sikem, ya, dan akhirnya dibunuh, saudara, di Tebes, ya. Kita melihat di sini bahwa, ya, apa yang dirancangkan oleh manusia belum tentu itu dirancang oleh Tuhan. Kita lanjut ayat 16 berkata, maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, ayat 17, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Ya, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan pembunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Yotam anak bungsu, ya, Gideon menyerukan, ya, mengapa engkau mengangkat Abimelek yang seorang anak dari gundik, ya, perempuan Kanaan menjadi raja atas engkau? Ya, dan engkau memberontak, ya, tidak disangka saudara, Abimelek yang juga saudara sekandung, saudara sedarah dari ayahnya yaitu Gideon, membunuh semua keluarga saudara-saudaranya, ya, 69 orang. Ya, ayat 18, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas batu, ya, satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja. Ayat 19, jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal, ya, dikatakan di sana keturunannya, maka silahkanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan asalkan ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga Bet Milo, ya, firman Tuhan berkata di sana, saudara, dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena ketakutan kepada Abimelek saudaranya itu. Ya, ayat 22, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat, ya, di antara Abimelek, dan dikatakan di sana, dan, ya, warga kota di Sikem, saudara. Jadi kita melihat di sini, ya, bagaimana, ya, ketika seseorang itu terlalu berambisi, ya, seperti Abimelek itu sampai membunuh keluarganya, itu sudah tidak benar, saudara, ya. Dan Yotam menceritakan kisah tentang pohon-pohon itu. Bagaimana jika semak duri diangkat menjadi raja dan itu membawa petaka. Ya, dan Abimelek adalah kebalikan dari apa yang dikehendaki Allah dari seorang hakim. Ya, tetapi sesudah 3 tahun barulah Allah bertindak melawan dia. Karena Abimelek ini tidak, ya, memiliki roh takut akan Tuhan. Dia seorang anak gundik dari perempuan Kanaan. Dan
ya sudah 3 tahun dia memerintah, barulah Allah bertindak melawan dia. Menggenapi perumpamaan Yotam, waktu 3 tahun itu pasti terasa seperti selama-lamanya bagi Yotam. Ya, mengapa Abimelek tidak dihukum lebih cepat? Karena cara-caranya yang jahat. Ya, orang itu kalau membangun pemerintahan, membangun kedudukan, membangun jabatan, membangun bisnis, membangun apa saja dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak berkenan, maka itu akan cepat, saudara. Engkau bangun bisnis dengan bohong, engkau bangun bisnis dengan menipu orang, engkau bangun bisnis dengan niat jahat, maka di depan bisa kelihatan berhasil, tetapi pasti Tuhan akan merobohkannya. Engkau membangun hubungan karena atas dasar untung rugi, atau engkau memanfaatkan orang lain, itu juga tidak akan bertahan lama, karena satu saat pasti akan tercium juga. Ya, jadi biarlah kita ini membangun sesuatu itu dengan ya kemurnian, ketulusan, dengan apa yang dimau oleh Tuhan, saudara ya. Karena kita melihat di sini ya setelah 3 tahun pemerintahan Abimelek, baru Tuhan bertindak melawan dia. Dan semua nubuatan Yotam itu digenapi. Waktu 3 tahun itu adalah waktu yang panjang bagi Yotam menyaksikan pemerintahan Abimelek, saudara, dengan cara-caranya yang jahat. Ya, kita tidak sendirian kalau kita hendak heran mengapa kejahatan itu nampak menang. Ya, seringkali kita melihat orang jahat itu kok tidak dihukum ya. Dia malah menang, dia malah bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, rasanya kok kita aja yang mau sungguh-sungguh sulit. Tapi ya itulah, saudara, seringkali Tuhan membiarkan. Ya, kita tidak boleh ya punya peranggapan seperti itu, karena Tuhan itu Tuhan yang setia, dan dia akan berurusan dengan orang-orang yang tidak setia itu ketika orang itu melakukan dosa. Pasti akan ada waktunya, saudara ya. Dan semua itu tentu bukan waktu kita. Sebenarnya ya merupakan kabar baik bahwa Allah tidak menghukum kita dengan segera karena kita semua ini berdosa. Tetapi Tuhan itu memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mau percaya pada dia untuk sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam kekudusannya. Supaya apa, saudara? Supaya kita ini ya sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya kita ini belajar bergantung bukan kepada manusia, tapi kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya, karena kita melihat bagaimana ya Tuhan itu melakukan segala perkara di hidup kita. Jadi apa yang sudah ya Tuhan kerjakan, Tuhan juga pasti akan menggenapinya. Iya, jadi kelihatannya Tuhan tidak langsung membalas, saudara ya. Setelah 3 tahun Abimelek memerintah, barulah Tuhan ya melawan dia. Dan kita lihat ya ayat 23, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya, apa yang dia tabur, itu yang dia tuai, Tuhan yang membangkitkan ya semangat yang jahat di hatinya ya orang-orang di kota Sikem, sehingga mereka memberontak terhadap Abimelek. Ya, ayat 24, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Warga kota Sikem itu menjadi tidak setia lagi kepada Abimelek, dan kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal itu dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka itu yang telah membunuh ya darah mereka itu, saudara. Sehingga apa yang terjadi ya semua warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek, saudara ya. Kita sudah belajar, kelihatannya dosa itu dibiarkan, tetapi pada waktunya pasti akan ada pembalasan. Ya, tidak tunggu lama, saudara, hanya 3 tahun. Ya, pemerintahan Abimelek ya kelihatannya hukuman Allah kenapa tidak terjadi, kenapa Tuhan berlama-lama. Dan bagi Yotam, anak bungsu Gideon yang saudara-saudaranya 69 orang dibunuh oleh Abimelek, saudara, mungkin dia menunggu 3 tahun itu dengan berat ya, melihat pemerintahan Abimelek yang tidak takut Tuhan ya, tidak
ya mengandalkan Tuhan, bahkan ya mungkin dia berat melihat bagaimana keluarganya sudah dibunuh oleh Abimelek. Dan akhirnya Tuhan membangkitkan kejahatan di hati ya warga kota Sikem yang tadinya sangat mendukung ya Abimelek untuk menjadi raja, tapi akhirnya saudara ya dia dijatuhkan. Ayat 26 sekarang dikatakan di sana, sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang, ya mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke dalam kuil Allah mereka, Allah huruf kecil, dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Ya, berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita, orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Sebul, ya wakilnya menjadi hamba orang Hemor, ya ayah Sikem. Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengayahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ayat 30, ketika Sebul ya penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya saudara. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem. Dan ketahuilah mereka menghasut kota itu untuk melawan engkau. Ya, kita lihat di sini akhirnya semangat jahat itu dibangkitkan. Ya, bukan hanya sebuah sikap pemberontak, tetapi merupakan suatu roh jahat. Ya, bukan iblis sendiri, ya, melainkan adalah suatu ya roh yang jahat dari malaikat yang jatuh dalam dosa dan telah berada di bawah pengaruh iblis, saudara. Dan Allah memakai roh jahat ini untuk menjalankan hukuman terhadap Sikem. Ya, lalu sebagaimana dicatat saudara, ya ketika Allah menghukum Saul ya dengan cara yang sama. Kita lihat di sini akhirnya ya ada roh jahat yang menguasai orang-orang di kota Sikem sehingga mereka bangkit. Tadinya mereka setia kepada ya Abimelek. Tapi karena dikuasai oleh roh jahat itu, ya akhirnya mereka berbalik dan mengarah untuk menjatuhkan Abimelek, saudara. Ya, dikatakan di sana ayat 32, oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit haruslah engkau menyerbu kota itu, dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Ya, ayat yang ke-34. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ya, ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat ya penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Sebul, lihat ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Sebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. 37 kata Gaal, sekali lagi lihat ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan suatu kelompok datang dari jalan pohon Tarbantin peramal. Ya, jawab Sebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. 39, maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem. Lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya.
dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Ayat 41. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Ya, keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. 44. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Ayat 48, seharian itu Abimelek berperang melawan kota itu, ia merebut kota itu, ya. Jadi akhirnya dia melawan Sikem, saudara, orang-orang yang ada di sana yang tadinya mendukung dia. Ya, dan orang-orang yang di dalamnya, kemudian dirobohkannya lah kota itu dan ditaburinya dengan garam. Ya, jadi kita lihat di sini akhirnya Abimelek menghancurkan ya kota itu karena orang-orang warga kotanya sudah mau melawan kepada dia. Ya, saudara, menebar garam di kota yang telah ditaklukkan adalah ritual untuk melambangkan kehancuran abadi kota itu. Jadi kita lihat kota itu tidak akan dibangun kembali selama 150 tahun ya. Ketika Abimelek ya mengalahkan kota itu, dia menaburi dia dengan garam. Jadi pada tradisi lama menabur garam di kota yang telah ditaklukkan itu adalah sebuah ritual untuk ya melambangkan kehancuran abadi. Jadi ya kota yang sudah ditaburi garam itu tidak akan dibangun kembali selama 150 tahun, saudara ya. Ayat 46, mendengar itu masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Ayat 48, lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas batu sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini. Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan lalu mengikuti Abimelek meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Jadi saudara, ya dia membakar ketika orang-orang itu pergi bersembunyi di kuil Baal Berit. Lalu ya Abimelek membakar dari atas sehingga 1.000 orang terbakar di situ pada waktu itu. Ya, dan kita melihat saudara, ya itu terjadi sungguh-sungguh ya. Ayat yang ke-50, ya Abimelek mati ditimpa batu. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Ya, tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Ya, jadi saudara kita lihat di situ ya ada seorang perempuan. Ketika Abimelek itu mengalahkan mengepung kota Tebes dan rakyatnya lari ke atas menara, ketika Abimelek sudah menerobos dan akan membakar, ternyata ada seorang wanita yang mengambil batu kilangan. Batu kilangan itu batu yang dipakai untuk mengilang minyak zaitun, saudara ya.
Kita tahu pada masa perang ya memang kaum perempuan tuh kadang-kadang diminta untuk bergabung dengan kaum laki-laki di tembok-tembok kota ya untuk menjatuhkan benda-benda berat ya dari atas kepada prajurit-prajurit yang ada di bawah. Jadi batu kilangan ini tentu merupakan benda yang ideal ya untuk tujuan ini. Karena batu kilangan itu ya adalah batu bundar yang berdiameter sekitar 18 inch dengan lubang di tengahnya. Ya, batu-batu kilangan dipakai untuk menggiling biji-bijian ya seperti gandum, zaitun ya dan biji-bijian ya yang digiling diletakkan di antara dua batu kilangan ya, dan batu kilangan yang di atas diputar untuk menghancurkan biji gandum atau apapun. Dan akhirnya itu dijatuhkan ke atas kepala Abimelek, dikatakan di sini maka pecahlah batu kepala Abimelek, saudara. Jadi kematian Abimelek sangat memalukan. Dia dibunuh oleh seorang perempuan. Ya, bukan dalam pertarungan, dan dia dibunuh dengan menggunakan peralatan pertanian, bukan dengan senjata. Oleh sebab itu Abimelek meminta ya membawa senjatanya dan menikamkannya dengan pedang sebelum dia mati karena hantaman batu kilangan. Ya, kita lihat di situ saudara, akhirnya dikatakan di sana batu kepalanya pecah ya, dan dengan segera dipanggilnya bujangnya pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang-orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikamnya sehingga mati. Setelah dilihat oleh seorang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya yang dia bunuh ya, kepada 70 saudaranya, yaitu anaknya Gideon, saudara. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada mereka sendiri ya, dan demikianlah kutuk Yonatan bin Yerubbaal mengenai mereka. Apa yang disampaikan oleh Yonatan akhirnya semua terjadi ya, dan Gideon ya ayah Abimelek itu berhasil dalam pertempuran militer, tetapi kadang-kadang gagal dalam pergumulan pribadinya. Jadi Gideon gagal dalam kehidupan pribadinya sehingga membawa bangsa itu kembali melakukan penyembahan berhala. Ya, memang Gideon tidak disalahkan karena mengambil seorang gundik, tetapi masalah-masalah keluarga yang timbul dari hubungan ini dinyatakan dengan jelas. Ya, pada akhirnya Abimelek membunuh 69 dari 70 saudara laki-lakinya dan mengoyak sebuah bangsa dan kemudian membunuh diri. Ya, jadi saudara, dari kehidupan Gideon ini kita belajar bahwa sebaiknya ya apapun yang kita lakukan ya lakukanlah untuk Tuhan. Ya, dosa di dalam hidup kita itu akan menghasilkan konsekuensi yang ya menyakitkan. Dan kutukan ya Yotam itu terdapat dalam ya, kita sudah lihat ya di dalam pasal 9 ayat 16 sampai 20 yang kita sudah baca kemarin. Dan kita lihat saudara ya bahwa dari kehidupan Gideon kita bisa belajar hati-hati ya agar kita ini tidak salah melangkah dan tidak menanggung akibat yang terlalu besar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan yang sudah menuntun kami. Kami belajar lewat kebenaran firman-Mu bagaimana kami bisa menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena kami tahu dan percaya semua dosa itu ada konsekuensi, ada akibatnya. Ajar kami setia Tuhan, membuang segala dosa, membuang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenajisan, percabulan, segala dosa-dosa, keterikatan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, sakit hati, kebencian, bahkan ego, ambisi, hal-hal yang tidak berkenan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bangkitkan hidup kami untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Biarlah yang sakit hari ini, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, kami percaya. Letakkan tanganmu di bagian sakit, perkatakan, aku percaya, aku menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati Bapa untuk setiap anak-anakmu yang berseru kepadamu mengalami masalah dalam hal keuangan, terjebak hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya Bapa, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Joe.